pembatas kegiatan mahasiswa dalam situasi pandemi ini, apakah menurut Bapak selaku rektor ini sudah sesuai atau efektif untuk pembatasan kegiatan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Edi Sutanta, ST MKom, yang mana beliau yang kita ketahui adalah Rektor IST Akprin Yogyakarta. Mungkin langsung saja bisa kita sapa Bapak Rektor kita. halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Saya sehat, selama PPKM tetap sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Ridwan semoga sehat walafiat. Amin Pak, amin, amin, amin. Untuk di awal Pak ya, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, mungkin karena Bapak baru menjabat jadi rektor ini Pak ya, mungkin Bapak bisa menceritakan tentang kesan-kesan pertamanya baru terpilih jadi rektor nih Pak, bagaimana Pak? Oke, kesan yang seperti apa yang dimaksud? Kesan-kesan gimana rasanya jadi rektor gitu Pak? Kesannya biasa. Jadi saya awalnya sempat menolak karena memang sepertinya saya tidak pas di posisi ini begitu. Tapi ya karena saya pegawai Akprin, maka saya harus melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya. Jadi ya saya jalankan. Kalau ada yang tanya apakah terbebani atau tidak, ya sebetulnya terbebani sebetulnya. Tapi sekali lagi ini harus saya jalankan karena saya sudah bersumpah. Apalagi ini kan sifatnya amanah, jadi ya harus saya jalankan. Oh iya. Begitu. Berarti nggak terpaksa Pak ya? Sebelum saya mendapat SK ini posisi masih terpaksa. Jadi kayak Mas Ridwan mau ujian itu, skripsi, jadi antara ya tidak begitu, maju tidak gitu. Tapi ya oke lah, karena ini saya rasa dibalik semua ini gitu kan, pasti ada hikmahnya, baik bagi diri maupun bagi institusi ini. Gitu. Yang penting selagi niatnya baik Pak ya. Insya Allah, Bismillah. Ya. Oke. Nah, tadi kan Bapak udah menceritakan tentang kesannya pertama kali menjadi rektor nih Pak. Ruang lingkup kerja rektor ini sejauh mana Pak ya? Kalau untuk di kampus kita? Ya. Jadi kalau istilahnya adalah kewenangan. Jadi sebagai rektor kita punya di dalam naskah statuta, juga ada dalam OTK itu setidaknya ada 16 kewenangan yang harus dijalankan rektor. Banyak juga Pak ya? Iya, makanya gajinya gede gitu kan. Nggak gede. Sama SPP-nya Mas Ridwan lebih kecil dibandingkan gaji saya. Jadi rektor itu organ yang menjalankan pengelolaan institut. Iya. Rektor bertanggung jawab kepada yayasan. Nah, bahwa kemudian kewenangan tugasnya itu sudah ditentukan, namun memang di luar itu juga masih ada. Jadi misalnya kalau saya sebut di antaranya tugas rektor kan menetapkan peraturan rektor yang itu nanti berlaku untuk semua sivitas akademika. Kemudian boleh mengusulkan perubahan statuta seperti yang dalam waktu dekat nanti kita lakukan. Jadi kita akan membuka fakultas baru, Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis. Kemudian kita juga akan mengubah program, sekarang namanya program Diplomatika. Nanti kita akan ubah itu menjadi program vokasi. Nah, dua perubahan itu mau nggak mau harus ada perubahan di statuta. Nah, itu nanti yang kita usulkan ke yayasan. Yang lain terkait dengan ketugasan baik administratif maupun akademik itu rinciannya sebenarnya ada, tapi mungkin tidak perlu saya sebutkan. Tapi pada intinya adalah harus membidangi 3 hal, yaitu bidang pendidikan pembelajaran, pendidikan pengajaran, kemudian bidang penelitian, bidang pengabdian. Hal lain yang terkait dengan kegiatan baik dosen maupun tendik adalah terkait dengan kegiatan administrasi. Jadi kita bertanggung jawab untuk itu semuanya. Yang
Itu nanti dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun. Jadi kami harus melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum tercapai. Nah, dari 16 yang sudah ditetapkan itu tadi satu yang akan kita lakukan yaitu perubahan statuta, usulan perubahan statuta. Kemudian yang kedua kewenangan lain ini yang memang bisa berkembang karena sesuai dengan kebutuhan baik institut maupun nanti ke kaitannya dengan yayasan. Saya rasa itu. Kalau ini tadi kan 16 Pak, kan kalau 16 kan kita terlalu panjang banyak kan mungkin. Kalau poin intinya Pak dari 16 wewenang itu apa Pak? Ya, jadi pengelolaan Tridharma PT. Jadi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oh, yang tadi Bapak sebutkan ya itu. Intinya 3 itu. Oh, intinya. Oke. Ya mungkin di saat teman-teman melihat podcast ini ya sudah ada pengetahuan juga yang Bapak berikan ke teman-teman tentang ruang lingkup kerjanya rektor seperti itu Pak. Jelas ya penjelasan dari Bapak Rektor. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Mungkin di saat sesi kedua ini kita lebih dalam daripada sesi tadi Pak. Jadi kan baru sapa-sapa biasa aja. Ini sesi kedua ini tentang birokrasi Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tanyakan kepada teman-teman mahasiswa dan teman-teman mahasiswa itu ingin ini ditanyakan kepada Bapak seperti itu. Ya. Kalau tentang kebijakan birokrasi nih Pak, Bapak selaku rektor pasti Bapak berwenang penuh gitu Pak di kebijakan ini kan. Kalau yang pertama itu di situasi COVID sekarang ini kan Pak, untuk yang namanya kelas ya kegiatan, semua kegiatan lah Pak, maupun itu kegiatan kampus, kegiatan masyarakat pun kita dibatasi gitu Pak. Ya. Di dalam kampus kita kan ada pembatasan kegiatan juga Pak. Ya. Untuk pembatasan kegiatan mahasiswa dalam situasi pandemi ini, apakah menurut Bapak selaku rektor ini sudah sesuai Pak, udah efektif untuk pembatasan kegiatan ini? Ya, mungkin pertanyaan begini, efektif dalam aspek apa gitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan aspek pencegahan penyebaran COVID, saya rasa efektif. Ya. Karena beberapa kegiatan memang faktanya memang kalau yang dijalankan memang ada paparan pada kegiatan yang kemarin sempat dilaksanakan, maka kemudian kita lakukan kembali prokes yang lebih ketat. Ya. Nah, kalau terkait dengan kegiatan layanan akademik administrasi kurang efektif karena mungkin kita belum terbiasa dengan layanan-layanan yang sifatnya daring. Beberapa rekan kita yang terutama yang di luar wilayah, luar kota begitu, mereka mengalami hambatan misalnya adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang tidak lancar, maka kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga beberapa yang kita temukan data kontak, terutama mahasiswa ini sebagian adalah tidak valid, sehingga kemudian informasi yang kita kirim semestinya sampai menjadi tidak tersampaikan. Ini juga menjadi problem, sehingga kemudian dari sisi ini mungkin kurang efektif. Nah, kalau terkait dengan efektivitas terkait dengan Tridharma begitu, maka kalau bidang pendidikan pembelajaran saya menilai kurang efektif. Jadi pembelajaran di masa pandemi yang semuanya hampir daring itu teknis pelaksanaan lebih mudah, tapi kemudian kalau dikaitkan dengan capaian pembelajaran ini menjadi sepertinya kurang maksimal Pak. Kurang maksimal. Maka kemudian muncul sekarang kan ada istilah apa tuh, close learning gitu kan, yang artinya bahwa teknologi informasi sebetulnya memudahkan, tapi di sisi lain untuk mencapai target pembelajaran menjadi kurang efektif. Apalagi kita kan di bidang sains dan teknologi yang sebagian besar adalah perlu praktek di laboratorium, perlu di lapangan begitu. Nah, ketika ini dilakukan secara daring, maka ya efeknya memang hasilnya kurang optimal. Tapi ada yang lebih, menurut saya ada yang lebih lebih dari kita, lebih parah mungkin kalimatnya begitu. Di beberapa program studi yang misalnya saya sebut
seni tari itu, seni tari itu lebih susah karena kalau harusnya kan pada saat belajar itu ada praktek menari begitu, yang kalau jarinya harusnya melengkung begitu, nggak melengkung dia akan ditarik oleh si dosennya, tapi ini menjadi nggak bisa. Kemudian juga di seni yang lain misalnya kayak di karawitan itu menjadi susah. Apa, Pak? Karawitan itu seni tradisional Jawa, gamelan. Itu mestinya kalau dalam pembelajaran yang luring kan mereka berkumpul satu tempat kemudian bareng-bareng berlatih begitu. Nah ketika ini dilakukan di rumah masing-masing, jelas mereka tidak punya perangkat gamelannya. Kemudian bagaimana melatih mereka juga sulit karena mereka punya peran yang berbeda. Yang satu gamelan apa, kalau kendang kalau tahu gitu. Kendang. Apalagi gong, nah, itu mereka berbeda-beda. Nah ini lebih sulit dibanding kita. Nah jadi kalau pembelajaran kira-kira begitu. Nah ini gejala umum. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat itu jumlah kehadiran mengajar itu justru meningkat. Ya. Mahasiswa masuknya lebih meningkat, Pak? Atau dari sisi pertemuan dosen ya. Karena kalau daring ya setiap kali ada jam sesi ya sudah langsung jalan gitu kan. Hanya problemnya memang tadi karena sebagian mahasiswa tidak bisa mengikuti karena misalnya media komunikasi yang terhambat begitu, maka jumlah kehadiran mahasiswa yang menurun. Ini situasi yang terjadi saat ini di masa pandemi. Nah kemudian bidang lain kalau penelitian dosen saya rasa tidak masalah, sebagian besar bisa jalan. Tapi untuk yang penelitian mahasiswa kayak Mas Ridwan ada apa ya, kerja praktek begitu? Iya. Skripsi itu kurang efektif karena proses bimbingan biasanya langsung diskusi bisa tatap muka gitu yang bisa detail, ini menjadi relatif terbatas, maka kemudian juga relatif kurang efektif. Nah terkait yang terakhir bidang PKM, pengabdian kepada masyarakat begitu. Kalau dosen selama ini masih bisa jalan karena biasanya pengabdian dosen itu kan penerapan teknologi hasil penelitian. Jadi hasilnya sudah ada kemudian diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi serah terima, dikasih pendidikan pelatihan pengoperasian alat maka selesai. Nah itu masih memungkinkan. Tapi kalau untuk yang PKM mahasiswa saya rasa memang menurun karena ya sebagian besar PKM mahasiswa itu program kreativitas mahasiswa. Kalau yang dosen pengabdian kepada masyarakat. PKM mahasiswa memang menurun karena sebagian besar mahasiswa masih di daerah asal, sehingga kemudian ya ini menjadi hambatan tersendiri yang ke depan mungkin memang perlu dicari solusi agar sekalipun masih di daerah asal maka kegiatan ini bisa berjalan. Nah, saya rasa begitu kira-kira situasinya. Iya. Itu kan kalau untuk itu termasuknya ke akademik masih Pak ya? Ya. Kalau kegiatan mahasiswa dalam artian dalam ranahnya organisasi seperti apa ini Pak? Pembatasan kegiatannya dalam ranah organisasi. Soalnya yang saya ketahui kemarin kan ini di surat edaran itu berkegiatan bolehnya itu Senin sampai Jumat di jam kerja. Ya. Nah, yang kami pikir ini Pak, misalnya kalau dari segi mahasiswanya Pak ya. Karena kenapa kami dibatasi kegiatan ini mungkin untuk menghindari kerumunan. Nah, itu yang pertama pasti. Karena kalau mahasiswa buat kegiatan kan pasti rame nih Pak. Nah, saya itu masih bingungnya Sabtu Minggu kenapa tidak dibolehkan Pak? Sedangkan kan di Sabtu Minggu itu misalkan kalau organisasi mau buat kegiatan itu malah lebih sepi di kampus Pak. Kita tidak ada civitas kampus di situ dan lebih untuk skala berkerumunnya makin mengecil gitu Pak. Itu kenapa itu Pak? Ya, jadi pertanyaan kenapa Sabtu Minggu dibatasi? Sebentar, tidak boleh. Senin Jumat dibatasi gitu ya? Ya, memang kerangka besarnya sekali lagi ini untuk dalam rangka keamanan kita bersama gitu. Kenapa Senin sampai Jumat di jam kerja? Maka kita pastikan di waktu itu kita punya perangkat untuk menjaga prokes kira-kira gitu. Sementara kalau kemudian di luar jam kerja Sabtu Minggu misalnya, maka
perangkat yang kita punyai menjadi lebih terbatas. Nah, sehingga kemudian demi menjaga keamanan maka kemudian ya sudah untuk sementara waktu ini sementara saja itu Sabtu Minggu tidak diizinkan. Nah, di minggu yang terakhir ini sekarang kita sudah mulai meningkat semakin longgar, lebih dilunakan kira-kira gitu. Yaitu bahwa untuk kegiatan Sabtu Minggu diizinkan, tapi dengan catatan perlu ada izin. Mengapa perlu izin? Karena ini dalam rangka untuk ya mengontrol, mengendalikan agar kemudian kegiatan yang dijalankan di waktu Sabtu Minggu itu adalah bisa tetap terkontrol kira-kira gitu. Jadi sama-sama menjaga warga kita, saya rasa itu. Berarti intinya biar lebih mudah untuk kontrolnya Pak ya? Ya, lebih ke situ. Oh iya. Itu untuk pembatasan kegiatan Pak. Nah ini dari teman-teman mahasiswa ini juga ada menanyakan lagi Pak terkait kebijakan edukasi tentang bagaimana persiapan dari pimpinan dalam kebijakan perkuliahan offline. Apakah sudah benar-benar siap? Yang mana kita ketahui bersama Pak, beberapa minggu yang lalu itu dari Biro Rektorat itu mengeluarkan surat kuliah offline gitu Pak. Apakah sudah benar-benar siap gitu Pak? Ya, jadi untuk perkuliahan itu mulai mungkin dari rencana awalnya gitu ya. Jadi dulu kita membayangkan bahwa di semester ini itu situasi pandemi ini sudah berakhir. Nah, maka situasi yang dibayangkan itu adalah awal tahun ini, bahkan ini kan sudah masuk semester genap, semester ganjil itu bahkan rencana sudah pakai ya PTM luring begitu. Namun kemudian di awal semester itu rupanya justru situasinya menjadi di luaran, menjadi kurang terkendali, semakin banyak yang terpapar COVID begitu. Maka kemudian ya sesuai dengan peraturan pemerintah juga termasuk instruksi gubernur, maka kita menyesuaikan bahwa kita lakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, dalam dua hal, yaitu dari sisi kapasitas, yang kedua dari sisi waktu, durasi waktu di dalam ruangan. Nah, cuman ada masalah, yaitu pada saat itu karena situasinya masih kurang kondusif begitu, belum kondusif, maka kemudian sebagian besar mahasiswa terutama itu masih berada di daerah asal. Nah, sehingga kemudian karena begitu PTM terbatas luring ya sudah kemudian diundur menjadi harusnya awal semester ini. Harusnya 14 Februari ya. Nah, perkembangan terbaru adalah di situ ternyata muncul Omikron gitu. Yang penyebarannya semakin cepat begitu. Sekalipun katanya sih resikonya semakin kecil katanya gitu. Tapi kalau kena juga pusing juga gitu. Pasti panik Pak ya. Pasti panik. Nah, situasi itu kemudian menjadi pertimbangan bahwa sekali lagi demi menjaga keamanan kita bersama, maka kemudian ya sudah PTM terbatas, yaitu terbatas waktu, kemudian jumlah peserta, kemudian kita tambahin angkatan yang PTM luring adalah khusus angkatan 2020 2021. Mengapa? Karena kita ingin agar mereka sedikit banyak kenal kampus. Sudah 2 tahun mereka belum datang kampus ya. Nah, dengan demikian maka kemudian ketika sudah kenal kampus, situasi kampus begitu, mereka jadi paham bagaimana kuliah dan sebagainya. Nah, pertanyaan adalah sudah siap benar atau belum, kan gitu tadi ya? Betul. Ya. Jadi di institut kita mencoba beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama adalah terkait dengan kita mencoba memperkuat tim satgas kita. Jadi kalau selama ini adalah sebutannya Satgas COVID-19 gitu. Nah, mulai minggu ini kita akan tambahkan tim sebanyak 25 mahasiswa yang itu masuk dalam kegiatan KKN tematik relawan COVID 2019.
Jadi mereka akan kita libatkan dalam menjaga prokes di kampus kita. Nah, ini juga kita lakukan untuk membuat pola, sehingga kemudian saya berharap ini bisa menjadi bentuk peran ya mahasiswa dalam hal semacam ini. Jadi muncullah semacam kalau ada sekolah siaga bencana, maka bayangan saya nanti akan muncul setara itu dengan ya kampus siaga COVID, kira-kira gitu. Iya, iya. Sekalipun sebenarnya ya tidak hanya terbatas di COVID. Yang pertama itu, yang kedua kita coba tambahkan fasilitas-fasilitas pendukung ya terkait dengan prokes gitu kan. Kemudian juga kita pastikan bahwa setiap ruangan yang akan kita gunakan itu steril begitu. Maka sekarang setiap hari Sabtu, Minggu itu selalu disemprot desinfektan. Iya, Pak. Untuk sekali lagi memastikan bahwa semuanya aman. Nah, kembali apakah benar sudah siap atau belum kan gitu ya. Nah, situasi memang kontradiksi. Jadi sebagian mahasiswa dan dosen itu ingin segera luring gitu. Ini bagus. Artinya semangat kuliah itu tinggi kan gitu. Biasanya kalau dulu kuliah itu malas, tapi ini menunjukkan bahwa ternyata semangat kuliah itu tinggi. Di sisi lain ada sebagian orang tua yang khawatir bahwa situasinya masih begini, apakah aman atau tidak, kira-kira gitu. Ini juga bagus karena ini demi menjaga kesehatan, saya rasa begitu. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu bahwa pemerintah dalam hal ini masih memberikan kebijakan pembatasan kegiatan. Level 3 Pak ya? Ya, yang itu juga mau nggak mau harus kita pertimbangkan. Sementara kalau kita lihat di luar sana, itu sekarang jalanan sudah macet begitu kan, tempat kuliner ramai begitu. Nah, ini memang situasi kadang-kadang menjadi kontradiksi. Nah, saya rasa kuncinya untuk PTM kedepannya adalah kerjasama. Jadi prinsipnya institut siap. Nah, justru pertanyaan mungkin muncul begini, apakah dari sisi mahasiswa siap gitu untuk mengikuti era baru ini. Jadi misalnya ketika kemudian PTM luring itu berjalan, maka kemudian kan harus dipastikan bahwa ketika terjadi kasus misalnya, maka kita bisa segera merespon dengan baik dari sisi institut. Nah, dari mahasiswa berarti menjaga prokes, misalnya jaga jarak dan sebagainya. Itu kerjasama. Nah, ya saya rasa ini nanti kita buktikan saja. Mungkin minggu depan ini sudah kita mulai luring terbatas yang lebih longgar. Oh, sudah minggu depan berarti Pak? Ya. Berarti intinya Pak, dari pertanyaan ini dari institut ini sudah benar-benar siap kalau dikata Pak ya? Dari sisi infrastruktur, fasilitas, SDM insya Allah kita siap. Dan saya rasa, saya sebenarnya juga yakin sih mahasiswa juga siap, karena mahasiswa kan orang-orang terdidik yang bisa menjadi panutan bagi yang lain. Jadi sebetulnya atau harusnya adalah begini, bahwa lingkungan kampus, lingkungan dunia pendidikan mestinya menjadi contoh bahwa kegiatan yang dilakukan secara luring itu aman. Saya pengennya begitu. Oke. Kita masuk ke poin 3 lagi Pak ya, tentang sosialisasi tadi Pak. Nah, itu bagaimana tadi, agak sedikit? Jadi sosialisasi terkait birokrasi begitu ya. Intinya poin 3 ini bagaimana Pak? Jadi sebetulnya kalau secara umum saya khususnya personal gitu, ini hingga hari ini itu ada 17 kali bertemu dengan Ormawa, khususnya BEM. Kalau dengan seluruh unit kegiatan mahasiswa secara bersama begitu baru 2 kali. Nah, kemudian kerencanaan sebetulnya awal Maret ini kemarin itu mau yang ketiga, tapi terpaksa kita batal karena situasi masih pandemi begini, maka kita tunda. Nah, di pertemuan itu sebenarnya ya kita sebenarnya kan berdiskusi banyak hal sebenarnya gitu. Ya, terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, kebijakan di situ dan sebagainya. Cuman memang begini, bahwa informasi bahwa terkait perubahan birokrasi dan sebagainya gitu kan, itu mungkin memang belum bisa sampai ke semua lini. Jadi perubahan birokrasi itu dulu saya sampaikan pada saat ternyata masih
presiden BEM yang lama gitu. Sementara hari ini presidennya sudah ganti 2 kali ya, sudah ganti hampir 2 kali. Satu Pak, Oh, baru satu satu. kali. Oh, satu Pak. Ya. Jadi ini biasa terjadi sih. Artinya kemudian bahwa birokrasi yang berubah itu mungkin justru belum tersampaikan ke penerusnya kira-kira itu. Dan ini biasa terjadi baik di nggak cuma di kemahasiswaan. Nah, rupanya ada problem itu ya mungkin pas minggu depan itu yang kita coba rencanakan bertemu itu nanti sekali lagi kita pastikan bahwa hal-hal yang terkait terutama dengan mahasiswa, kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan bisa kita sampaikan kembali di situ. Saya rasa itu Iya. kuncinya. Nah, kami juga mencoba kepada para pegawai untuk ya mereka saya minta untuk mempelajari bagaimana apa saja tupoksinya begitu. Kemudian saya berharap setiap unit ini juga selalu mendiskusikan pekerjaan mereka begitu. Kemudian mereka bisa menetapkan targetnya apa dan evaluasi target rutin. Saya sebenarnya berharap begitu, tapi memang ini tidak, saya rasa memang tidak mudah karena merubah pola. Tapi saya yakin dengan kondisi yang berkembang saat ini nanti akan berjalan seiring waktu. Saya rasa itu. Itu seiring waktunya Pak ya. Ya. Kalau untuk sosialisasi ya mungkin karena ada beberapa dalam kita melaksanakan sesuatu hal itu memang pasti ada miskomunikasi Pak ya. Itu hal yang Ya. mendasar dalam kita atau tidak tersampaikan dengan jelas saya rasa itu. Ya. Betul. Mungkin sudah cukup jelas juga saya rasa pertanyaan tentang sosialisasi ini Pak ya. Nah, ini ada yang menarik satu ini Pak. Ya. Dengan saya rasa sih situasi di Ormawa kita ini memang sedikit goyang. Sedikit goyang dalam artian semakin tahun ini minat organisasi untuk mahasiswa ini menurun Pak. Nah, kemarin kan BEM itu sudah ada pembicaraan sama pimpinan tentang wajib organisasi Pak. Nah, itu bagaimana Pak tanggapannya terhadap wajib organisasi ini? Ya, jadi ya keuntungan ketika mahasiswa ini ikut berorganisasi. Nah, kata kunci yang pertama itu di mahasiswa yang ikut organisasi mereka kan paham bagaimana mengelola sebuah kegiatan dan organisasi, mulai dari bagaimana merencanakan, mengkoordinasikan antar unit, kemudian juga bagaimana nanti akhirnya bisa terlaksana dan melaporkan hasilnya, kira-kira begitu. Nah, di dalam berorganisasi juga mahasiswa akan memperoleh nilai tambah, mereka akan bisa bekerja sama begitu, berkomunikasi dengan para pihak, diskusi bahkan berdebat ya, untuk mempertahankan pendapatnya. Mengurus birokrasi di luar kampus itu juga pengalaman yang penting karena tidak selamanya mudah. Nah, kadang ditolak, kadang harus menunggu lama, itu juga pengalaman. Karena dengan begitu, ada sistem negosiasi juga Pak ya. Itu kita jadi tahu ternyata akhirnya kita dilatih di sana. Nah, dan pada akhirnya nanti akan membuat portofolio mahasiswa ini menjadi bagus pada saat lulus karena dia punya pengalaman organisasi. Karena soft skill itu nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan hard skill IPK, gitu kan? Di IPK tinggi tapi soft skill kurang itu justru kemungkinan besar akan ditolak. Pak, nah, betul. Tadi kan tentang wajib berorganisasi gitu ya. Jadi problemnya kira-kira gini. Menurut saya itu sebenarnya justru bagaimana Ormawa ini bisa menjadi menarik bagi mahasiswa, gitu. Jadi agar mereka mau berorganisasi. Jenis Ormawa ini sangat lengkap. Iya. Berbagai UKM itu ada. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana tadi Ormawa itu menarik sehingga kemudian mahasiswa ini bisa ngikut secara sukarela, dia tidak terpaksa. Karena kalau terpaksa itu menjadi hasilnya nggak maksimal, kira-kira begitu. Belajar aja kalau terpaksa itu juga nggak maksimal, kira-kira gitu. Nah, maka kemudian kan kondisinya begini, bagaimana jika diwajibkan oleh institut gitu ya? Ada baiknya, tetapi sekali lagi hasilnya akan berbeda ketika mereka dengan sukarela bergabung di organisasi. Nah,
Justru mungkin begini, bagaimana jika kemudian wajib itu munculnya dari BEM, misalnya, kan tidak menutup kemungkinan, misalnya pada saat PKKMB itu, PKKMB yang pengenalan ke mahasiswa baru itu, sebetulnya kan mahasiswa ini juga mengikuti prosedur aturan yang ditetapkan oleh panitia termasuk BEM kira-kira. Nah, maka sebetulnya satu kuncinya adalah bagaimana agar Ormawa ini menarik, berarti menyampaikan ke mereka dengan tadi informasi yang cukup jelas, detail, menarik. Kemudian yang kedua adalah mungkin bisa dijadikan salah satu syarat dalam kegiatan apa, misalnya begitu. Nah, atau muncul justru peraturan itu bisa dari jurusan. Ya, bisa, Misalnya, bisa dari jadi fakultas juga kalau bisa, Pak, ya. ya, jadi kalau misalnya untuk bisa misalnya seminar misalnya, dia harus aktif berorganisasi minimal sekian semester misalnya. Iya. Nah, itu lebih efektif dibandingkan kalau kemudian munculnya adalah SK yang langsung datang dari institut, dan itu kan jelas dipaksa gitu. Sekali lagi kalau dipaksa hasilnya menurut saya kurang optimal. Nah, mungkin strategi itu bisa diterapkan. Nah, berarti kita akan perlu sinkronisasi antara institut, jurusan, Ormawa. Nanti kita diskusikan dalam pertemuan berikutnya ini, saya sekali lagi agar kemudian ikut organisasi itu karena sukarela, karena memang nanti saya akan mendapat manfaat yang banyak, kira-kira begitu. Tapi Pak, kalau tadi kan memang betul sih yang Bapak bilang tadi, kalau dengan sukarela itu bakal lebih enak gitu Pak ya. Tapi tadi ada menyinggung juga tentang misalkan baliknya dari jurusan atau dari BEM gitu kan. Nah, kalau dari BEM sebenarnya kami tuh misalkan ada diberikan seperti itu, kami sangat semangat Pak, sangat senang karena kita bisa membangun keinginan-keinginan organisasi teman-teman mahasiswa. Tapi kan Pak, kalau kami BEM ini kan juga bergerak, juga harus ada regulasi dari kampusnya bagaimana. Takutnya kalau kami buat seperti ini bentrok Pak, bentrok dengan misalkan kegiatan akademiknya dengan dosen. Misalkan lagi kegiatan untuk izin ini nggak dapet gitu, misalkan lagi kegiatan, ada regulasi ya Pak dari kampusnya, setidaknya harus ada regulasinya gitu. Mungkin pakai pemikirannya begini, jadi selama tidak ada larangan jalankan, kira-kira gitu pola pikirnya, sehingga kemudian kan tidak ada larangan bahwa BEM melarang berorganisasi, justru pengennya berorganisasi gitu. Nah, cobalah pakai pola pikir itu, sehingga kemudian misalnya untuk bisa ikut apa begitu, maka kemudian harus ada syarat apa gitu. Polanya begitu. Termasuk nanti sekali lagi ini perlu diskusi memang saya rasa, jurusan juga begitu, agar kemudian dibuat secara tersistem gitu. Di beberapa kampus ada yang sudah menjalankan itu, bahwa di dalam kurikulum itu kalau seorang mahasiswa nanti adalah lulus dengan beberapa syarat, diantaranya adalah misalnya yang ada itu pernah publikasi ilmiah 1, publikasi non ilmiah koran misalnya, berita online misalnya 1, kemudian pernah ikut seminar 1, kemudian pernah berorganisasi minimal sekian poin. Nah, sekian poinnya dihitung dari masa ikut serta dalam organisasi dan prestasinya. Nah, saya rasa pola-pola itu yang menurut saya lebih pas, karena terpaksanya itu tersistem, artinya itu kan membentuk, membuat agar mereka sesuai dengan rencana yang program yang sudah direncanakan begitu, maka hasilnya ya mestinya sesuai, kira-kira gitu. Kalau dari situ sekedar setiap mahasiswa wajib mengikuti organisasi gitu, itu ya bisa, kita terbilang bisa, tapi kemudian pelaksananya kan tetap saja di unit. Nah, sehingga kemudian memang menurut saya justru yang lebih baik justru dari level yang langsung ke mahasiswa, saya rasa itu. Oh, berarti ya saya udah paham, udah dapat Pak bagaimana triknya untuk menarik mahasiswa ini melalui dari BEM. Saya udah dapat, mungkin bisa saya kasih ke adik-adik saya besok Pak. Nah, ini Pak, saya mau menanyakan, karena kita ini berbicara tentang organisasi Pak ya. Tadi kan sudah kita bahasnya agak sedikit serius lah gitu Pak. Nah, saya ingin santai dikit nih Pak. Bapak dulu pernah ikut organisasi apa aja dulu nih Pak? Di SD saya ikut pramuka, ikut
Palang Merah PMI, PMR. PMR. Palang Merah Remaja. Bagian yang digotong-gotong. Yang suka diangkat-angkat apa ya? Iya, karena kecil ya. SMP sama tambah OSIS. SMA saya tidak ikut sama sekali. Saya tidak ikut sama sekali. Kuliah saya ikut tapi tidak di dalam kampus begitu. Jadi apa ya, organisasi sosial begitulah. Oh, Gitu. iya. Jadi pengalaman kerja saya memang mungkin kalau dibanding Mas Ridwan kalah saya, karena memang saat itu organisasi yang ada itu minim, sedikit ya. Gitu. Iya, iya. Enggak sih Pak, saya organisasi cuma udah 4 tahun ini cuma BEM itu aja Pak. Saya banyak belajar Ya, dari BEM itu aja ya, Pak. cuman bedanya sampean presiden saya anggota kan gitu. Aduh, nggak enak jadi ya Pak. Oke. Oh iya. Terus saat kuliah Bapak organisasinya apa Pak? Saya kuliah ikut di luar. Ikut di luar yang Iya, ekstra tadi Pak ya? Orsos. Orsos. Sosial. Sosial. Kesana kemari begitu. Nah, ini Pak, terakhir tentang birokrasi nih Pak. Terakhir Ya. pertanyaan terakhir tentang birokrasi. Kan dari rektorat ini dia membuat kebijakan Pak. Ya. Membuat kebijakan. Ya. Nah, memang kebijakan itu ada yang menyasar ke mahasiswa, ada yang menyasar untuk memang cangkupannya luas. Ya, Ada ya. sasarannya ke mahasiswa. Ya. Nah, itu kebijakan apa ini Pak? Pembuatan kebijakannya ya. ini peran mahasiswanya bagaimana Pak? Kenapa Ya. tidak pernah dilibatkan di saat pembuatan kebijakan yang sasarannya ke mahasiswa gitu? Keterlibatan gitu ya. Ya, sebenarnya memang Di keterlibatan dalam peran mahasiswa dalam pembuatan kebijakan. Iya. Situasinya mungkin begini. Jadi di institusi ini, di Akpri ini, kalau terkait pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas itu adalah kewenangan yayasan. Iya. Kalau terkait dengan pengelolaan kegiatan akademik itu oleh institut. Nah, peran mahasiswa di mana? Peran ini bisa dua menurut saya, langsung atau tidak langsung. Dalam arti mungkin dalam satu forum yang langsung memang membahas satu topik begitu dan kemudian disepakati di situ. Atau kemudian mungkin tidak langsung, artinya dengan perwakilan atau masukan-masukan dari unit kemudian kita jadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, sambil contoh misalnya semester kemarin itu situasi sebagian mahasiswa adalah karena orang tuanya terdampak pandemi, Ya. ada yang kena PHK dan sebagainya, maka muncullah kemudian Pemotongan diskusi SPP, untuk keringanan. Ya, yang waktu keringanan BEM SPP naik ya. ke Bapak Ya, itu ya. Iya. ya. Munculnya adalah permintaan untuk keringanan SPP dan itu kemudian kita tindak lanjuti, munculnya adalah ada yang keringanan, ada yang dispensasi. Nah, jadi itu langsung tuh. Jadi diskusi langsung terus kita tindak lanjuti dan progres. Nah, di semester ini terkait dengan pembatasan kegiatan kemahasiswaan ini juga langsung. Jadi 2 minggu yang lalu itu pembatasan masih relatif ketat begitu. Tapi sejak minggu yang kemarin kita mulai longgarkan dengan tetap menjaga prokes. Itu juga karena hasil diskusi dengan teman-teman BEM. Jadi BEM dan DPM makin Pak ya. Oh ya, BEM dan DPM. Iya. Ya, jadi sampai di sana posisinya. Nah, bahwa kemudian mungkin ya ada yang belum belum sesuai harapan ya, namanya solusi bisa jadi memang tidak bisa menjadi solusi bagi semua pihak. Ya, betul, Pak. Tapi kita ambil posisi yang terbaik lah dengan berbagai pertimbangan tadi. Jadi sekali lagi peran itu bisa seperti itu. Nah, menurut saya kata kuncinya adalah komunikasi. Jadi sering-sering berdiskusi, berkomunikasi begitu. Kemudian kita pastikan bahwa suara mahasiswa itu akan kita dengar, kita pertimbangkan begitu. Bahwa kemudian ini masih belum sesuai, itu karena memang
faktanya memang di dalam mahasiswa sendiri juga pendapatnya sebenarnya juga tidak selalu seragam gitu. Jadi saya rasa ini alami saja menurut saya gitu. Nah, saya rasa itu jawabannya. Berarti intinya komunikasi Pak ya. Iya. Tapi karena memang di periode awal Bapak ini terlalu banyak nugas, jadi Bapak dan pimpinannya agak sedikit sibuk Pak untuk ditemui. Repot. Iya, agak repot lah, agak Sibuk itu iya. banyak kerjaan, banyak duit itu. Oh, ini repot berarti banyak kerjaan nggak ada duit Makan sendiri. Oke, untuk sesi kedua tentang birokrasi, ya teman-teman mungkin sudah sedikit jelas, ada paham tentang apa saja yang sudah ditanyakan, dan Pak Rektor saya rasa udah cukup jelas Pak ya menjelaskannya Pak ya. Ya, semoga. Cukup Saya jelas. punya kelemahan, jadi Apa kalau itu, Pak? ditanya itu saya susah menjawab. Oh, ini bakal saya tanya terus Bapak ini gimana Pak? Oke, kedua cukup sampai di sini. Kita lanjutkan nanti di sesi ketiga. Terima kasih. Dua tadi kita udah berbincang-bincang hangat lah sama Bapak Rektor kita. Kita masuk lagi ke sesi 3 karena sesi 2 ini sudah selesai, penjelasannya pun juga saya rasa sudah cukup jelas. Di sesi ketiga ini kita membahas tentang fasilitas, yang mana fasilitas ini dirasakan oleh seluruh mahasiswa Akprin. Ya tadi kan tentang birokrasi, mungkin birokrasi agak tegang Pak ya. Ini tentang fasilitas kita enjoy relax saja Pak terkait fasilitas ini Pak. Ini kan balik lagi ke awal, di kepemimpinan Bapak yang baru ini Pak. Ya. Apa yang sudah Bapak rencanakan terkait tentang fasilitas kampus yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa? Sebelum ini kan Bapak mungkin sudah melihat juga, mungkin sudah pernah merasakan juga fasilitas yang sebelum-sebelumnya. Nah, di masa Bapak ini rencananya bagaimana Pak? Ya, sekali lagi sarana prasarana fasilitas itu kewenangannya yayasan. Yang pertama itu. Yeah. Bahwa kemudian institut itu boleh mengajukan. Nah, kita memanfaatkan sisi itu. Yeah. Nah, kita tahu bahwa terutama ya mahasiswa kita sebagian besar adalah bukan dari kelompok yang berlimpah harta. Nah, maka kemudian biaya studi ini adalah dicoba ditetapkan pada angka yang optimal. Kalau kita lihat angka biaya studi kita sekarang berada di tengah lah, tidak di bawah juga tidak di atas, jadi grade tengah. Nah, dari biaya yang masuk itu berarti kan sekali lagi karena situasinya adalah terbatas, maka kita perlu menetapkan prioritas-prioritas. Nah, disambil contoh misalnya semester ini kita berada pada pilihan apakah kita akan mengusulkan reakreditasi, karena kalau tidak reakreditasi maka kemudian tidak bisa meluluskan. Di sisi lain kemudian misalnya menambahkan fasilitas tertentu. Nah, pilihannya tentu mau nggak mau di reakreditasi karena ini syarat untuk lulus gitu. Nah, kemudian juga ada pilihan lain, misalnya kalau fasilitas yang khusus untuk unit tertentu dengan yang bisa bersama. Jadi misalnya kalau tidak salah kemarin kan ada salah tiga UKM yang sudah beberapa lama dan mereka selalu jadi satu begitu, tampak rukun jadi satu gitu. Tapi padahal di dalamnya itu kita nggak tahu juga Pak ya. Ternyata ada sesuatu yang memang ya karena sesak gitu kan, sesak kemudian rebutan tempat. Nah, maka kemudian kita solusinya adalah kita pindahkan di satu tempat yang masing-masing punya privasi, kemudian kita sediakan di sebelahnya adalah ruangan yang cukup besar untuk diskusi bareng-bareng. Nah, sehingga harapannya ini nanti bisa dipakai bersama. Nah, kemudian yayasan sebenarnya sudah mengembangkan fasilitas di beberapa tahun ini. Jadi misalnya kalau Mas Ridwan bisa ini gedung baru itu sebenarnya dibangun dalam rangka meningkatkan sarana prasarana fasilitas. Sayangnya setelah gedung baru selesai muncullah COVID gitu ya. Nah, jadi nggak lama itu ini banyak yang seperti ini gitu. Nah, kemudian juga
sekarang karena sudah berjalan program magister dan sebentar lagi akan ada program vokasi, maka kita sedang benahi, rombak, renovasi ya, satu ruang untuk ruang pengelola program magister dan program vokasi sekaligus untuk administrasinya itu dengan merubah bentuk ruangan begitu di sana. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu kita coba masuk ke ruangan-ruangan HMC karena kebetulan masih pada kosong begitu, ditinggal karena PPKM. Kita coba rapikan begitu. Nah, sedang berproses saat ini adalah kita sedang membenahi ruang expo yang di lab Kota Baru. Oh, ini di tengah itu Pak ya? Ya, itu nanti kita akan iya. kita akan rapikan, kemudian di situ ditempatkan TTG prototype alat yang kemudian layak jual gitu. Nah, sehingga ketika kemudian ada mitra yang datang, kita akan bawa ke sana, kemudian kita ya sudah kita informasikan bahwa kita punya alat-alat seperti itu yang kemudian harapannya ini bisa menjadi sumber dana baru nanti. Nah, dana yang masuk ini harapan bisa untuk ya setidaknya pemeliharaan, syukur bisa menambah untuk fasilitas baru gitu. Nah, kemudian juga kita sedang kembangkan unit inkubator bisnis di LPK 2. Ini harapannya nanti bisa mendidik mahasiswa untuk siap wirausaha. Kemudian kita reorientasi pengembangan kompetensi. Ini pengembangan kompetensi di LPK 2. Sehingga harapannya kalau yang mau kerja itu lulus siap kerja gitu. Nah, kita juga sedang bekerjasama dengan beberapa lembaga di luar yang kita pengennya mereka bisa menerima magang. Sebagian dari yang magang itu adalah tentunya ada yang baik gitu ya. Nah, nanti kita tinggal lanjutkan, kalau yang baik ya ambillah, rekrut lah kira-kira gitu. Nah, sehingga harapannya nanti ketika terjadi seperti itu kita bisa sampaikan bahwa lulus itu siap kerja dengan tanda bintang, ikuti program yang kita kembangkan. Nah, caranya adalah tadi dengan bermitra dengan lembaga di luar. Kemudian juga kita sedang kembangkan pusat konsultasi dan layanan teknologi. Jadi dosen punya kepakaran, mahasiswa punya kepakaran keterampilan, mahasiswa mesin itu banyak merancang alat, dosen juga merancang alat. Nah, sebagian prototipenya ditaruh di ruang expo tadi, kemudian harapannya ini bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat kalau bisa tidak usah beli. Caranya gimana? Dengan memanfaatkan skema CSR perusahaan. Nah, kita sedang membangun pola itu. Sedang berjalan sekarang di Kalimantan. Yang Angkasa pola Pura kerjasama, ya. Angkasa Di Pura sana kita sedang membangun pola itu. Jadi Angkasa Pura, saya sebut nama, punya lokasi bandara, depan ada danau begitu. Kemudian mereka pengen ada namanya Education Park, yang itu sudah diserahkan ke Akbrin untuk mengembangkan, mengelola kawasan itu. Berarti kita supply teknologinya, kepakarannya, kemudian yang biaya siapa? Yang biaya adalah dari sponsor. Jadi sama-sama untung ya. Gitu. Kemudian juga termasuk alat-alat yang untuk pengolah air untuk CSR di wilayah Kalimantan. Nah, ini agak menarik nih Pak tentang ke Angkasa Pura Pak. Kerjasama ini Pak. Ya. Bisa nggak Pak kalau mahasiswa aku ini tunjukkan KTM untuk beli tiketnya dipotong? Tiketnya biaya penerbangan dipotong pakai KTM Akbrin Pak. Bisa nggak? Pulang ke sana. Iya. Oh gitu ya. Kita kan karena udah kerjasama dengan Angkasa Pura, ini bisa nggak Pak? Sejauh ini belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Jadi saya rasa yang pasti gini, mahasiswa magang oke. Di sana oke. Nah, untuk yang mahasiswa magang itu saya bisa katakan tiketnya mungkin dibiayai lah. Oh iya. Kan enak. Berarti kalau biarpun nggak magang, misalkan saya mau pergi ke mana nih Pak? Misalnya saya mau pergi ke Kalimantan atau ke Sumatera, pakai menunjuki KTM Akbrin dapat diskon berapa persen gitu Pak? Tidak semua AP. Nah, gitu, karena kita kerja masih dengan AP1. Oh iya. Kalau nanti semua AP sudah bisa, ya nanti bisa kita komunikasikan. Tapi kalau beberapa perguruan tinggi sudah ada yang seperti itu. Jadi, tapi tentu dengan kerjasama tertentu. Iya. Itu ada. Jadi naik pesawat dapat potongan gitu ya. Iya. Sukanya potongan. Ya namanya
mahasiswa Pak. Ya. Potongan itu nomor satu Ya, Pak. ya. Apalagi kalau ada diskon itu dikejar sama mahasiswa Pak. Terkait itu rencana-rencana ini Pak, berarti kan sudah ada yang direncanakan gitu Pak ya? Iya, Sudah ada yang direncanakan. mimpi saya sebenarnya ada lagi. Jadi ada student loan gitu di kampus Bima Sakti itu, karena ada tengah yang ada rumputnya itu. Di tengah, kemudian di atas terbuka begitu, bawah rumput. Nah, kita pengennya itu menjadi ruang bersama gitu. Kayak di salah satu rumah sakit kalau pernah lihat. Iya. Nah, hanya memang kita sedang hitung bahwa itu efek serapan airnya gimana gitu. Ini sedang dianalisis oleh teman-teman dari lingkungan. Kemudian di perpus, jadi Mas Rizwan terakhir ke perpus kapan? Cukup lama ya? Ya cukup lama sih. Kenapa nggak ke perpus? Karena yang pertama mungkin nggak ada urusan ke sana. Oh, nggak ada urusan, oke. Dan yang kedua ya kalau nggak ada urusan ke sana ngapain ke sana gitu Pak. Membaca buku kan kita di HP juga ada bisa. Padahal sebetulnya kan perpus itu sumber ilmu. Iya, gitu. sebenarnya. Nah, maka kemudian kita sedang bermimpi bagaimana agar kemudian perpus itu menjadi tempat mahasiswa, tempat yang paling menyenangkan bagi mahasiswa. Jadi bisa lesehan, bisa macam-macam diskusi di sana, sehingga kemudian situasi ruangannya memang harus direhab, dirombak, disesuaikan rasa itu. Nah, itu sedang kita arahkan ke sana. Kemudian juga tempat nongkrong mahasiswa yang lain itu adalah kantin gitu. Iya Pak. Nah, kantin kita juga punya gambaran kantin itu nanti bisa menjadi lebih menarik gitu, lebih modern gitu kan, dikelola oleh bahkan mungkin boleh mahasiswa gitu kan. Kopma juga saya rasa mestinya bisa menjual produk-produk yang menarik bagi mahasiswa, sehingga kemudian ketika alumni datang, keluarga datang, mahasiswa datang menjadi suka berkunjung ke sana karena produk-produknya menarik. Nah, saya rasa kira-kira itu gambaran-gambarnya. Ada satu hal lagi Pak, kenapa saya jangan ke perpus? Karena nggak bisa ngerokok Pak. Ya, di kampus ini sekarang tidak boleh ngerokok. Nah Pak, terkait fasilitas yang hal-hal seperti itu cukup jelas juga sih Pak. Kalau terkait fasilitas UKM HMJ nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak selaku rektor terkait fasilitas untuk UKM, HMJ, dan DPM dengan ruangannya yang kalau boleh dikata itu belum sesuai Pak, belum sesuai dengan kapasitas orangnya, habis itu dengan fasilitasnya, itu tanggapan Bapak bagaimana Pak? Ya, yang baru kita bisa lakukan kemarin adalah kita coba rapikan ruang HMJ. Problem memang masih muncul karena ruangan terbatas gitu. Sehingga kemudian tadi saya sampaikan, saya justru lebih suka sebenarnya adalah bahwa ruangan HMJ itu khusus untuk nyimpan peralatan, perangkat, dokumen untuk HMJ-nya, sementara nanti kegiatan lainnya bisa dilakukan di tempat-tempat yang terbuka tadi, kayak student loan, kayak yang di ruang sekarang kita buat di ruang diskusi yang dekat 3 UKM baru tadi. Nah, semacam itu, sehingga kemudian interaksinya bisa lebih luas, tidak hanya di satu unit satu prodi, tapi bisa antar prodi. Nah, saya rasa itu justru lebih baik. Nah, masih kurang, ya saya akui masih kurang. Ini memang jadi PR kita bersama, agar mahasiswa bisa nyaman menggunakan ruangannya gitu. Kalau untuk apa Pak, ya memang mungkin sekre lah boleh kata Pak, sekre teman-teman UKM HMJ ini bisa nggak sih Pak, ini kita berbicara menghayal aja nih. Saya menghayal ada virtual office. Karena anak milenial sekarang itu kan sebenarnya dia bisa kerja di mana saja. Oh iya. Tempatnya di mana saja, bahwa kemudian ada posnya, iya. Nah, saya kebayang justru itu khayalan saya. Saya dahuluin. Kalau saya nih Pak, hayalan saya kepengen ini Pak, misalkan dari kampus kita, entah itu di kampus 1, entah di kampus 2, entah kampus 3. Buat student apa sih Pak, untuk setiap organisasi lembaga mahasiswa itu di satu tempat gitu Pak. Bersama. Iya, bersama. Maksudnya itu misalkan kayak di kampus 3 dibuatkan tempat-tempatnya, semua kumpul di sana. Student apa? Saya lupa itu namanya. Student lounge. Di kampus sebelah namanya Pojok Bahagia.
Nah, Kampus saya mana, rasa Pak, Pojok bagus. Bahagia? Ada nama kampus lah sebelah. Sebelah ini SMK, Pak. Oh, iya. Eh, namanya pun bahkan sudah punya efek psikologi sendiri, pojok bahagia. Jadi kalau ke situ harus bahagia, kira-kira gitu. Oh, iya. Kita ke arah sana. Gitu saya rasa. Bisa nggak kayak kita, Pak? Kalau kita pengen membuat student center gitu, Pak? Ya, Bisa, Pak, kayak bisa. gitu kan? Tapi bisa. mungkin memang Cuman butuh harus prioritas rancangan yang pertama. lama, Ya, Pak. setidaknya tadi yang di kampus 3 yang atasnya sekarang terbuka itu, cara mungkin paling dekat ya itu di situ. Dengan Oh, iya. sekali lagi tentu dengan urutan prioritas gitu. Oke, berarti kemungkinan besar itu harapan kita bersama, Pak ya. Tapi untuk Ya, mau dilaksanakan itu memang butuh waktu yang cukup lama seperti itu. Iya, karena memang kita tidak sedang berada pada posisi berlimpah gitu. Iya. Oke. Baik teman-teman, untuk di sesi ketiga tentang pembahasan tentang fasilitas, mendapatkan informasi langsung dari orang nomor 1, Bapak Rektor, seperti itu. Mungkin saya rasa untuk sesi ketiga itu cukup jelas jawabannya. Sesi ketiga cukup sampai di sini. Kita saksikan lagi, kita lihat lagi di sesi keempat. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita berjumpa lagi. Kita masuk ke poin keempat ya. Sesi keempat. Tadi kita udah membahas di sesi ketiga tentang fasilitas. Nih kita masuk lagi ke sesi keempat tentang hal yang sangat-sangat urgent kalau saya lihat di kampus kita, yaitu tentang krisis SDM, sumber daya mahasiswa kita, seperti itu. Mungkin kita bisa langsung menanyakan sama Bapak Rektor kita selaku pimpinan kampus. Ya, SDM-nya sumber daya mahasiswa ya. Ya, bukan sumber daya manusia. mahasiswa. Ya, jadi saya coba membaca data dulu. Jadi situasi umum di DIY itu survei Aptisi tahun 2020 yang kemarin itu mengatakan begini, bahwa dari 51 perguruan tinggi swasta yang mengisi kuesioner itu hanya 19,16% saja yang tidak mempunyai masalah finansial. Nah, kita bisa tebak kira-kira perguruan tinggi yang mana itu. 19% ya, seperlimanya dari itu hanya sekitar 10 ya, 9, perguruan tinggi yang 9,9 tidak mempunyai masalah finansial. Artinya sebagian besar yang lain itu mempunyai masalah finansial. Nah, sisanya yang punya masalah finansial itu mereka sudah melakukan mitigasi dengan berbagai cara, berbagai alternatif gitu. Ada yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja tenaga pegawainya. Kemudian ada juga yang potong gaji, ada juga yang penundaan gaji, ada yang penundaan pembayaran kegiatan-kegiatan. Kemudian ada juga yang kalau yang masih punya rekening simpanan digunakan. Kemudian ada yang pinjam ke lembaga keuangan begitu. Bahkan ada juga yang terpaksa harus menjual aset. Nah, kira-kira situasi umumnya begitu. Nah, ini menandakan bahwa memang mengelola perguruan tinggi itu menjadi tidak mudah, dan ternyata juga kena imbas dari PKKM ini. Jadi kegiatan yang sifatnya daring itu seolah-olah biayanya murah gitu. Tetapi untuk berubah dari luring ke daring itu perlu invest yang mahal. Nah, itu yang kadang-kadang lepas dari pemikiran kita. Nah, sehingga kemudian memang tidak mudah untuk mengarah sana. Nah, sekarang bagaimana kaitan dengan mahasiswa yang masuk? Jadi kalau dalam masa pandemi penurunan SDM tadi itu memang umum terjadi, terutama DIY dari fakta yang ada. Maka turun itu fenomena umum karena memang daya beli masyarakat itu turun, terutama akibat pandemi. Kemudian proses belajar mengajar juga berubah. Nah, jadi masyarakat misalnya dihadapkan pada pilihan-pilihan, misalnya
untuk hidup atau untuk studi, kira-kira gitu. Maka pilihan jelas akan memilih untuk hidup dulu, kan gitu. Ini terbukti dari misalnya kalau di kampus kita ini kemarin piutang biaya studi di masa pandemi ini cukup tinggi memang, dan bisa kita maklumi karena ya tadi pekerjaan orang tua terdampak oleh pandemi, sehingga kemudian banyak yang piutang itu bisa memang dispensasi atau hal lain, misalnya memang ya belum bisa bayar gitu. Nah, situasinya adalah pandemi, sehingga kemudian kita berikan keringanan. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka kalau kemudian yang sudah kuliah saja situasinya begitu, maka kalau yang belum masuk kuliah memang ada kemungkinan mereka menahan diri dulu gitu. Nah, sehingga kemudian untuk ya tadi untuk hidup dulu ya gitu. Tapi saya kemudian yakin bahwa setelah situasi ini berakhir, ini saya rasa sudah semakin baik kondisinya, sekalipun Omikron ini penyebaran cepat, tapi kemudian efek ke fisik ini relatif lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Maka kemudian bayangan saya masyarakat bisa akan bekerja kembali, sehingga kemudian kehidupan semakin membaik. Maka kemudian bayangan saya satu grafik kalau secara statistik ketika ada turunan pasti dia akan naik gitu. Nah, saya sebenarnya membayangkan di setahun 2 tahun ke depan lah sebenarnya titik baliknya di tahun ini. Maka kemudian kalau tahun kemarin memang paling kritis karena masih turun terus Pak ya. Ya, semuanya serba terbatas, semuanya serba kesusahan begitu. Nah, di tahun ini saya rasa sudah mulai membaik, sehingga kemudian titik baliknya saya punya pemikiran ini mulai membaik gitu. Nah, amin. Kalau begitu maka kemudian ya kita yang harus menyiapkan diri agar kemudian situasi itu bisa bisa kita solusi begitu, gitu. Agar kemudian kita bisa tetap tumbuh, tetap berkembang, tetap bertahan gitu. Saya rasa itu. Berarti intinya Pak tergantung karena situasi juga SDM kita juga menurun Pak ya. Nah, ini ya mau nggak mau begitu itu memberikan dampak yang signifikan pada SDM mahasiswa. Pada SDM kita Pak ya. Ya. Nah, kita berbicara tentang krisis SDM nih Pak. Ya. Apa saja yang telah pimpinan lakukan tentang pengenalan kampus kita tercinta ini Pak? Melihat beberapa tahun belakang grafik mahasiswa baru ini selalu menurun Pak. Dari kalau saya boleh bicara tahunnya, dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Ini dua-dua saya nggak tahu Pak. Ini kita masih bertahan di grafik selalu menurun gitu Pak. Nah, ini apa aja yang sudah pimpinan lakukan untuk berusaha membuat grafik ini naik? Nah, yang mana di Akpin sendiri kan sebenarnya kalau untuk terkenal Pak ya, untuk yang dilakukan oleh mahasiswanya saya rasa sangat bagus ya Pak. Apalagi kemarin kita mewakili Indonesia ke Dubai kan Pak, tim robot kita. Habis itu dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mengharumkan nama kampus seperti itu kan sudah banyak di ini Pak. Nah, jadi apa aja yang udah pimpinan lakukan Pak tentang grafik maba kita pada posisi kemarin sudah datar, mulai nanjak dikit. Berarti untuk sekarang ini grafik kita lagi naik Pak ya? 2021 posisi datar naik sedikit. Ada perubahan sedikit setidaknya Pak ya? Iya, artinya pada posisi sudah, bayang saya ini nanti akan kembali gini grafik itu. Ya. Dan grafik naik sedikit itu karena juga belum terlihat juga Pak ya kinerja dari pimpinannya baru karena baru menjabat.